Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Sangguriang. Perkenalkan, nama saya Daniswara yang berperan sebagai Sangguriang. Perkenalkan, nama saya Amara, berperan sebagai Bibi. Perkenalkan, nama saya Andrika Panarusa, berperan sebagai narator dan Jin. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Nugroho yang berperan sebagai Ki Ageng, Tumang, sama Jin. Perkenalkan, nama saya Sustiarini, berperan sebagai Dayang Sumbi. Alkisah di daerah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sungging membuang air kecil pada daun caring. Saat ia meninggalkan tempatnya, buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayungyang datang meminum air seninya. Rupanya air seni Prabu Sungging mengandung sperma, sehingga menyebabkan Wayungyang hamil. Karena Wayungyang merupakan seorang dewi, ia seketika melahirkan. Prabu Sungging Perbangkara yang masih berada di hutan mendengar tangisan bayi dan menghampiri asal suara tersebut. Karena iba, akhirnya Prabu Sungging Perbangkara membawa pulang bayi tersebut dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Waktu terus berjalan, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamarannya yang diterimanya. Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbi. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi istrimu. Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian mulailah perkenalan awal oleh dua insan-insan itu. Kemudian Dayang Sumbing dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sungging Perbangkara. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sangkuriang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai, namun ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya, Dayang Sumbi, karena seharian tidak mendapat buruan. Sang Kuryang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya meleset tepat ke kepala Tumang. Tumang pun tewas seketika. Hei Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya. Oh, tidak. Aku telah membunuhnya. Ah, begini saja. Akan kuambil hati dari si Tumang, lalu kuberikan hatinya ke ibu. Sampai di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun, tiba-tiba Dayang Sumbing teringat akan sesuatu.
Bu, ini hati yang telah aku buru di hutan tadi. Jangan lupa untuk dimasak ya, Bu. Terima kasih ya anakku. Oh iya, Sang Kuryang, di mana Tumang? Bukankah dia dari tadi bersamamu? Iya, begini. Maaf, Bu. Aku telah membunuhnya. Hati yang ibu makan adalah hati si Tumang. Karena selagi di hutan, kami tidak mendapatkan hasil buruan. Apa? Tidak seharusnya kamu melakukan itu, Sang Kuryang. Kau benar-benar tegas sekali. Anak durhaka, pergi sana dan jangan kembali lagi. Baiklah, kalau begitu, Bu. Aku akan pergi sekarang juga. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan dan dia pun tidak ingat apa-apa. Kemudian beberapa jam Ki Ageng datang. Au, sakit sekali. Kakek siapa? Aku ada di mana? Au. Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Kamu sekarang berada di gua kakek tempat tinggal petapa. Tenanglah. Baik, Kek. Terima kasih. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandarguna. Kek, sekarang aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih ya, Kek, karena telah mengajariku banyak hal. Iya Jaka, sama-sama Jaka. Kamu mau pergi kemana? Begini, Kek, aku penasaran dengan asal-usul diriku. Boleh tidak aku pergi berkelana untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya? Baiklah, tapi berhati-hatilah Jaka. Iya, terima kasih, Kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pondok dan tepat di saat itu ia sedang kehausan dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Permisi, boleh aku minta air ini? Aku haus sekali. Iya, tentu saja. Tapi siapakah dirimu? Namaku Jaka. Siapa namamu? Kau cantik sekali. Tidak, namaku Dayang Sumbi. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku dari suatu tempat yang jarang orang kunjungi. Aku ingin mencari asal-usul diriku. Dan sekarang aku sangat lelah. Oh, kau lelah. Mengapa kamu tidak tinggal di pondok untuk sementara? Hanya ada aku dan bibiku di sini. Boleh. Baiklah, terima kasih Dayang Sumbi. Hari silih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dengan bersepakat untuk menikah. Besoknya, saat Jaka ingin pergi berburu, sebelum berangkat, Dayang merapaikan ikat kain atau topi di kepala Jaka. Namun, Dayang menemukan sesuatu yang ganjil. Jaka, sebelum kau berburu, biar kurapikan ikat kepalamu. Baiklah. Bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku Sang Kuryang. Tapi apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti hatiku hanya untukmu, seorang Dayang Sumbi. Kau harus menikah denganku. Jawabannya aku tunda dulu. Ini harus kupikirkan matang-matang. Tidak apa-apa kan, Jaka? Ya sudahlah kalau begitu, aku berangkat berburu dulu. Ya, hati-hati Jaka. Ya ampun, bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana kalau begini? Akan kuajukan 2 syarat ke Jaka. Kalau dia bisa memenuhinya, dia akan jadi suamiku. Tapi kalau tidak, dia gagal menikah denganku. Ya, begitu saja. Di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat tadi ke Jaka. Jaka, jika kamu bersikeras ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat ini. Apa syaratnya? Katakanlah.
Kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan perahu, tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Sanggupkah kamu? Baiklah Dayang Sumbi, aku menyanggupi permintaanmu. Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikannya tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Hei para jin, bantu aku menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi. Apa permintaannya? Kami siap membantu. Ya, mulai dari menggali tanah untuk danau dan buatkan perahu. Itu semua sebelum matahari terbit ke timur. Ya, gampang itu. Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka atau Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, ya ampun, 2 permintaan Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Ah, aku harus bilang ke Dayang Sumbi. Dayang, gawat, sebentar lagi mereka selesai. Tidak mungkin. Lalu, apa rencanamu? Begini saja, kita minta ikut sertakan masyarakat agar fajar cepat datang. Tapi, bagaimana caranya? Jadi, kita minta bantuan ke setiap warga untuk membubuk padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat subuh. Bagaimana? Ide bagus. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutera merah, dan terdengar suara ayam berkokok, tanda pagi hari datang. Kukuruyuk, petok, petok, petok. Sang Kuryang, kau telah gagal dalam menyelesaikan tugasmu. Kita bakal menikah. Apa? Tidak mungkin. Demikian legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksi. Lalu Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua.